Pemirsa Fides Channel sekalian, perasaan emosional akan muncul ketika kita mendapatkan berita, mendapatkan kabar atau informasi yang cukup membuat kita merasa heran, mengalami satu goncangan psikologis yang cukup membuat jiwa dan hati kita merasakan kesedihan. Kesedihan ini terjadi ketika kita melihat orang yang kita sangat cintai di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Nurdin Abdullah, tidak lain adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa waktu yang lalu, beliau telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu sisi manusiawi kita akan muncul rasa empati, rasa yang membuat kita merasakan satu kondisi yang secara psikologi membuat kita merasa bersedih. Bukan karena seseorang ditetapkan oleh KPK mengenakan rompi orange, tetapi yang membuat kita bersedih secara moral. Kita begitu mencintai Bapak Nurdin Abdullah, terlepas dari kasus yang menjerat beliau, yang membuat beliau memakai rompi orange khas KPK. Kita mungkin akan mencoba melihat beberapa hal yang banyak juga diberitakan oleh media terkait bagaimana kronologi Bapak Nurdin Abdullah diambil, dibangunkan, kemudian setelah itu dibawa ke Jakarta, tentunya ke gedung KPK. Kemudian setelah melewati proses panjang, akhirnya beliau ditetapkan dan resmi mengenakan rompi orange. Beliau mengenakan rompi orange membuat sisi emosional kita, mungkin karena hubungan antara seorang pemimpin dengan warga yang begitu kita cintai beliau di Sulawesi Selatan, dengan berbagai prestasi, track record selama ini yang cukup gemilang, yang membuat kita merasa cukup kaget, apalagi di tengah kondisi semangat-semangatnya beliau membangun Sulawesi Selatan, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik yang bisa dirasakan oleh warga. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba beliau dibangunkan dari spirit dan visi-visi ke depan tentang Sulawesi Selatan. Kemudian beliau dibawa oleh penyidik KPK, dan kita sudah tahu bersama, kita sudah paham bahwa beliau telah mengenakan rompi orange. Tetapi
secara manusiawi, secara hubungan kita sebagai warga, apalagi yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tentu berita ini cukup mengagetkan kita semua. Sehingga menjadi sangat wajar ketika kita mencoba menelisik lebih jauh. Apakah proses penangkapan ataukah yang disangkakan oleh penyidik KPK bahwa beliau terkena OTT, operasi tangkap tangan, yang menyebabkan beliau akhirnya mengenakan rompi orange. Kita melihat bahwa OTT yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah berbeda dengan operasi tangkap tangan yang selama ini dilakukan oleh KPK. Biasanya terjadi proses interaksi atau transaksi antara pihak A dengan pihak B, yang dalam hal ini pejabat publik, dengan tujuan untuk mendapatkan proyek atau memuluskan langkah-langkah atau keinginan-keinginan seseorang dengan menempuh proses seperti itu, sehingga terjadi semacam transaksi. Nah, lewat transaksi ini penyidik KPK berhasil menangkap mereka. Biasanya OTT yang ada di pikiran kita, yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh KPK, OTT dengan model seperti itu. Antara pelaku dengan barang bukti itu ditemukan di satu tempat. Bukan barang bukti kemudian ada pelaku yang lain yang kemudian ikut terseret. Tetapi kemudian frame yang berkembang lebih jauh bahwa beliau terjaring OTT, operasi tangkap tangan. Tentu kita sebagai warga beliau, pemimpin kita yang sangat kita cintai, Pak Nurdin Abdullah, apapun kondisi yang saat ini tengah beliau hadapi terkait masalah hukum, kami hanya ingin menyatakan bahwa kita tidak pernah menghalangi ataupun mempermasalahkan ketika ada seseorang yang memang betul-betul terkait kasus hukum, tapi itu memang betul-betul terjadi. Karena kita tentu berharap bahwa hukum mesti tegak, hukum mesti diberlakukan. Biarlah proses hukum lewat proses pengadilan, kemudian ada pembuktian-pembuktian yang terjadi di sana, mendengarkan keterangan para saksi, mendengarkan penyampaian kronologi urutan peristiwa, sampai akhirnya terjadi peristiwa hukum. Yang ingin kami sampaikan sebagai warga beliau, sebagai pemimpin kita hanya ingin menyampaikan dukungan moral kepada beliau.
bahwa beliau sebagai pemimpin selama ini telah menunjukkan berbagai langkah-langkah yang memang bisa dirasakan oleh semua kita, warganya. Ketika pemimpin kita mengalami satu masalah atau orang yang teramat kita cintai, termasuk adalah sahabat kita, tentu kita tidak ingin meninggalkan beliau. Biarkanlah proses hukum berjalan, tetapi dukungan kita secara moral kepada beliau harus tetap kita berikan. Beliau tentu adalah seorang manusia biasa. Lewat hubungan itulah keakraban sebagai sesama kita, sesama warga Sulawesi Selatan, sebagai pemimpin kita, tentu kita sebagai warga memberikan dukungan moral kepada beliau bahwa Bapak tidak sendiri di sana. Katakanlah, sampaikanlah apa yang memang betul-betul terjadi. Pak Nurdin Abdullah, Bapak adalah kebanggaan kami. Kasus hukum adalah jalur yang lain yang Bapak mesti hadapi, tetapi antar kita, tentu kami memberikan dukungan moral kepada Bapak.